bawah tanggungan suami bisa naik kelas gitu. Dari Bang Irwan 88 Kak, ada berita mengenai pemutihan BPJS, apakah benar? Kan memang sudah ada isunya ya Bang, sudah ada anggaran juga yang dianggarkan sama pemerintah, tapi sampai saat ini kita masih menunggu info resmi dari pemerintah. Mungkin pemerintah juga lagi melakukan penyusunan sistematisnya gimana gitu. Dari Kak Ira, pindah Vaskes gimana Kak? Easy sekali pindah Vaskes. Kalau kakaknya ada aplikasi Mobil CKN, boleh buka aplikasi Mobil CKN di menu perubahan atau perbaikan data, di scroll nanti di fasilitas kesehatan tingkat 1. Atau kalau kakaknya belum ada aplikasi atau gagal melalui aplikasi, bisa dicoba melalui nomor Pandawa ini Kak Ira. Coba di save aja ya Kak Ira, 08118165 nanti kakak pilih menu administrasi, kemudian pilih yang perubahan atau perbaikan data dan ubah fasilitas kesehatan di atas 3 bulan seperti itu. Aduh sorry ya, ini kita cepat kali hilang. Dari Kak A, MPP Aceh Barat buka layanan sampai jam berapa ya Kak? Kalau MPP-nya bukanya sampai sore ya setahu saya, tapi kalau kita BPJS Kesehatan buka layanan di MPP dari pagi sampai jam 12. Jadi di atas jam 12 boleh ke kantor cabang, karena MPP sama kantor cabang kita nggak jauh kok. Sekilo ada ya Bu jaraknya ya? Nggak sampai ya? 500 meter cuma dari MPP ke kantor. Jadi kalau di atas jam 12 boleh langsung ke kantor cabang aja gitu. Kalau mau ngurus ke MPP boleh kok. Karena kita di sini banyak pelayanannya, jadi sebenarnya lebih mudah. Oke, dari Bang Gilang _Pramaditya Kak, kalau misalnya kita ke rumah sakit terus kita periksa darah tidak malaria, apa harus beralih ke umum? Kalau misalnya pemeriksaan itu berdasarkan indikasi medis dan bukan permintaan pribadi, itu ditanggung sama BPJS. Tapi kalau misalnya pemeriksaan itu atas permintaan pribadi, tidak ada indikasi medis, itu jadinya jatuh ke pasien umum seperti itu. Selanjutnya dari Kak, ini Kak nggak bisa baca namanya ya karena namanya emot-emot gitu. Kalau aktifkan kembali karena aktif sudah di atas 21 tahun gimana Kak? Kalau kakaknya masih kuliah, boleh dilampirkan surat aktif kuliahnya, pelaporan melalui Pandawa. Oke, untuk 129.000 orang boleh di screenshot lagi. Cekrek. Oke. Bisa aja save ya nomor Pandawa 0. Diingat aja nomor Pandawa mudah kok. 8118165 bisa pengaktifan di sini nanti kakak. Kakak apa lagi namanya dibacanya? Jadi pilih yang di administrasi, kemudian pilih yang pengaktifan kembali status kepesertaan, usia di atas 21 tahun, lampirkan ke kakak dan surat aktif kuliahnya gitu ya. Jadi pengaktifan berdasarkan surat aktif kuliah itu dia 1 tahun dari tanggal surat aktif kuliahnya. Jadi kakak lampirkan surat aktif kuliah yang terbaru biar masa aktifnya itu lebih lama seperti itu. Dari kakak kuda pun ini lucu ya namanya. Saya dapat BPJS PBPU daerah, apa bisa digunakan di provinsi lain? Kalau misalnya emergensi bisa Kak, tapi kalau misalnya kakak berobat ke poli, karena kan yang PBPU daerah ini tidak bisa pindah Vaskes ke daerah lain atau ke provinsi lain, jadi nanti kakaknya tidak bisa berobat gitu, karena kan dia kalau yang PBPU ini hanya bisa dipakai di daerahnya, kecuali dia dirujuk dari daerah ini ke provinsi lain gitu, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya berobat poli itu tidak bisa pindah Vaskes. Tapi kalau mau berobat sebagai pasien tamu di luar Vaskes terdaftar itu dilayani maksimal 3 kali pelayanan, dan kalau kakak dalam keadaan emergensi itu bisa digunakan di seluruh Indonesia gitu. Dari Kak Aulia, Kak BPJS-nya tidak aktif, terus mau diaktifkan kembali bagaimana? BPJS pemerintah. Kalau Kak Aulia ini di Aceh, kita ada namanya JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, yang ditanggung sama pemerintah Aceh. Itu pengaktifannya boleh ke kantor cabang terdekat membawa KK barcode, KK online terbaru ya. Kalau misalnya kakaknya sebelumnya nonaktif PBI, itu bisa ditambahkan syaratnya surat akses layanan gitu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Mana lagi nih? Kalau sudah tamat gimana Kak? Ini yang tanya kuliah tadi ya. Kalau sudah tamat berarti kita alihkan ke segmen lain. Apakah kakaknya itu mau kita alihkan ke Mandiri atau ke, kalau kakaknya di Aceh kita ada JKA, itu bisa juga kita alihkan ke JKA dengan hak kelas 3 seperti dari Kak panggil aja Vera. Kak Vera berarti ya. Kalau nih kita dipakai orang lain gimana caranya? Ini dipakai gimana ya? Reminder ya teman-teman, kartu BPJS kita itu tidak boleh dipinjamkan ke orang lain, apalagi dipakai sama orang lain, karena itu fatal ya, dan nanti prosesnya bisa panjang.
Tapi kalau misalnya NIK ini nanti kita harus cek lebih lanjut nih data Kak Panjil aja Vera ini, boleh ke kantor cabang terdekat aja ya, nanti kita cek datanya gitu. Kak, kalau not your type, wow, so who's your type? Lucu ya namanya ya, gemes. Kak, kalau BPJS Mandiri kalau kelas 3 bisa naik kelas rawat kah? Mohon maaf ya teman-teman, kalau yang BPJS kelas 3 ini baik PBI ataupun Mandiri itu tidak bisa naik kelas kalau rawat inap. Yang bisa itu dari kelas 2 ke kelas 1 dengan membayar selisih nanti di rumah sakit gitu. Selanjutnya dari Kak Ulan, Mbak, kalau mau ganti pindah faskes itu ngurusnya langsung ke BPJS atau lewat JKN Mobile, bisa nggak? Bisa sekali, karena kita sekarang pindah faskes memang udah kita sarankan lewat online aja, karena sebenarnya mudah ya. Lewat mobil JKN bisa. Bagusnya kakak pindahnya akhir-akhir bulan, jadi nggak terlalu lama menunggu, karena perpindahan faskes itu kalau kakak pindah kan bulan ini aktif terbaca di tanggal 1 bulan depan, dan perpindahan selanjutnya itu bisanya 3 bulan sekali gitu Kak Ulan ya. Selanjutnya dari Kak Paskah Shopping, saya Kak BPJS PBI mati, gimana diaktifkan Kak? Soalnya bulan 9 kemarin masih bisa dipakai Kak. Iya, karena kan kalau misalnya BPJS PBI ini per berapa bulan apa ya, per bulan gitu mereka ada SK penonaktifannya. Jadi mungkin kalau bulan 9 kemarin masih bisa dipakai, berarti data kakaknya masih masuk ke kuota, kemudian bulan 10, akhir bulan 10 dinonaktifkan karena sudah nggak masuk lagi ke dalam kuota pemerintah gitu. Jadi dicek aja lagi ke dinas sosial atau pelaporan ke kelurahan ya biasa ya, nanti dicek apakah datanya bisa diajukan kembali sebagai PBI, karena kan kalau misalnya yang tanggungan pemerintah ini terbatas ya Kak, jadi dia berdasarkan kuotanya gitu. Nanti kalau kakaknya masih masuk ke dalam data penerima bantuan iuran itu bisa diaktifkan kembali kok. Dari Kak Loma Asyop, kalau tunggakannya dicicil bisa dipakai kontrol Kak. Kalau misalnya selama masa rehab atau cicilan itu BPJS-nya belum bisa dipakai ya Kak, bisa dipakai ketika data BPJS-nya aktif seperti itu. Kak, kalau mau buat BPJS anak kelahiran tahun 2020 itu bayar mulai lahir, kira-kira bayar berapa itu Kak? Kak Widya Eryosa Sirait, jadi kalau misalnya anak kelahiran 2020 itu kan dia terhitung iurannya sejak dia lahir, jadi sekarang umurnya udah 5 tahun ya kira-kira, jadi iurannya itu terhitung 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Kalau kakaknya itu kelas 3, ini kita hitung ya, effort sekali saya, kita hitung. Kalau kakaknya ini untuk Kak Widya Eryosa Sirait, semoga masih nonton ya. Jadi iurannya itu 35.000. Misalnya nih kelas 3 dikali 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Berarti iuran yang harus dibayarkan 875.000. Itu kalau bayi baru lahir 2020. Karena maksimal iuran itu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi teman-teman, reminder kalau misalnya ada bayi berlahir segera didaftarkan sejak dia lahir, karena kalau enggak nanti iurannya akan menggulung. Itu kalau yang terdaftar di Mandiri ya. Kak, kalau dari perusahaan yang kita kerja nggak bayar BPJS, kita laporkan kemana Kak? Itu boleh laporkan ke Disnaker ya. BPJS boleh. Nanti ditindak lanjutin sama petugasnya. Oke. Untuk Kak Ros Mawar, ih lucu kali. Ini pasti nama kakaknya Ros Mawar kan? Karena namanya Ros terus ada bunga mawar. Oke, jadi untuk Kak Ros Mawar, kalau misalnya perusahaannya itu nggak menanggung BPJS, boleh dilaporkan ke BPJS terdekat, boleh lapor ke Disnaker boleh, karena kita nanti ada petugasnya yang akan menindaklanjuti ke badan usahanya gitu. Dari Kak Cewek Sagittarius, lahirnya bulan apa nih Kak? November ya, ih hari ini Kak ulang tahun Kakak. Oke Kak, kalau PBPU itu apa Kak BPJS-nya? Kalau ini bukan PPBU ya Kak, PBPU, penerima pekerja bukan penerima upah. Jadi PBPU itu kan ada yang PBPU dan BP pemerintah daerah, itu berarti yang tanggungan PBI PBD. Kalau misalnya PBPU mandiri itu berarti yang bayar iuran secara mandiri setiap bulannya gitu. Oke, ini untuk Kak Ros udah kita jawab tadi ya. Ini banyak yang nyepam ya, jadi kita ke ini. Kita akan membaca komen sebisa kami.
kalau misalnya sudah dikeluarkan dari perusahaan itu kalau sudah dinonaktifkan sama perusahaannya nggak bisa pakai lagi, jadi kakaknya harus segera